Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat, baik yang dikatakan nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang dikatakan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dialah Nabi yang pernah dilempar batu di kota Taif demi umatnya yang dia cintai. Sampai-sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tampun darahmu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Saya tampun darahku karena saya takut darahku jatuh di kota Taif sampai kota Taif itu tenggelam." Dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman gelap jahiliyah menuju zaman terangnya Islamiyah seperti sekarang ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul 3 Pesan Malaikat Jibril. Pada suatu saat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Malaikat Jibril, dan pada saat itu Malaikat Jibril menyampaikan pesan, di mana pesan itu bisa diambil pelajaran bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, "Ja'ani Jibril faqala." Nabi berkata, telah datang Malaikat Jibril kepadaku. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbit ma syi'ta fa innaka mufarikuhum bi wa a'mal ma syi'ta fa innaka majzum bi." Ada 3 pesan Malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pesan itu bisa diambil pelajaran bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuai dengan kemammu, tapi ingat, kamu akan mati. Nah, karena Malaikat Jibril, Muhammad, atalla samako sagi tamai karukan wa tala sari tompok na nilinua, tapi isay Muhammad angkaniya serwatu salang pastinya kuala mati. Inilah menjadi pembelajaran besar, anjari pelajar lompo mangirumana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian hadirin, man anteng kama katalasan tari tompok na anilinuat. Nasaba mungkin lakbir kiri barang-barang, tetapi para lukis angkaniya. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, pasti salah lamatiki. Makanya yang harus kita pahami angkaniya, anilino pementangan sementara ji. Para lu yang pasadia bokong untuk golong salang katalasan dari akhirat. Bokong iya kipasadia tani pak barang-barangan mingka tapak sikan takwa mangir kering Allah Subhanahu wa taala. Makanya anilino pementangan sementara ji. Andre ke kulit karena rinua. Nah sahabat, di dunia ini tempat beribadah, tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang menjamin bahwa hidupnya setahun kemudian. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Batuanna napuna narapi misi rajana na rupa tawa tena kulli mini pamundur sinampe sekan tena kulli to mini pamaju sinampe. Makanya yang harus kita pahami angkanya, pemantangan tarilua ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan Malaikat Jibril, "Wa ahbit ma syi'ta fa innaka mufarikuhum bi."
wahai Muhammad, cintailah yang engkau cintai, tapi ingat, kamu akan dipisahkan dengannya. Nah karena malaikat Jibril, Muhammad, ngai memang miar kanungai, tapi isi Muhammad angkaniya, serwatu salang, antu nungaya, niak wasala na napasala karing Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadikan yang setiap kita cintai menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kita mencintai harta kita, kita sumbangkan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang ketiga, bersama malaikat Jibril, wa a'mal ma syi'ta fa innaka majizum bihim. Wahai Muhammad, kerjakan apa yang kau kerjakan, tapi ingat, kamu akan mendapatkan balasannya. Nah karena malaikat Jibril, Muhammad, gau kami mami, na gau kan ritompok na nilinwa, tapi isi Muhammad angkanaya, sirwatu salang, niya kuasal ala nabala sa karing Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar keburukan yang kita lakukan di muka bumi ini akan dibalas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Batuanna inai ko kodi tumpuk na nilinwa namana silong po biji sarra manasa neki na pacini ka pablasana kare Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kay inai ko gawabajikan tumpuk na nilinwa manasa na pacini ka pablasana kare Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang pertama, mari kita terus mengingat kematian. Nasabaan nilinua pamantangan sementara untuk kita rupa tawa umat Islam. Nakana lanahak disikat. Tak paling cara ada kertompu anak nilinua. Bukan profesor, doktor, bukan dari akinya yang tinggi, tetapi akiasun nas wa akbaruhum dzikrul maut. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Sampai di sinilah ceramah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq was sa'ada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.